Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan menyingkatnya waktu, saya selaku Khairul Umur, selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Mungkin sebelum materi kami mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terkait dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khairul, ada Sukron, Muhammad Lutfiatta, Daniel Dimas, dan juga Ramdan Alif. Terkait dengan kronologi kasus pertama, mungkin perlu kita ketahui bersama terkait dengan pemimpin Suriah sendiri, itu dipimpin oleh Bashar al-Assad sejak tahun 2000, menggantikan ayahnya yang bernama Hafiz al-Assad. Dengan disebut negara otoriter dan sedikit ruang bagi oposisi politik dan ketidakpuasan publik akibat dampak korupsi, pengangguran, dan resepsi politiknya. Mungkin poin-poin ini yang mengakibatkan terjadinya perang Suriah itu tersebut. Sejak tahun 2011 awal, konflik ini sudah dimulai. Awalnya protes damai menjadi konflik bersenjata. Mungkin diakibatkan dengan ketidakpuasan publik terkait dengan kinerja para pemimpin-pemimpin di Suriah itu tersebut, teman-teman. Maret pada Maret 2011 itu terinspirasi oleh Arab Spring. Protes anti pemerintahan meletus di daerah selatan dan juga terjadi penangkapan serta penyiksaan anak-anak yang menulis anti razim di tembok-tembok. Itu merujuk pada poin ke atas tadi terkait dengan ketidakpuasan publik akibat dampak maraknya korupsi, pengangguran, dan resepsinya politik itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya, Sukron. Eh, Baik, kami lanjut ya untuk kronologi kasusnya, yaitu lebih lanjut dari moderator tadi sedikit menjelaskan untuk kronologi kasusnya, yaitu pemerintah menanggapi dengan kekerasan, yang mana penindasan brutal menyebabkan protesnya menyebar ke kota lain. Jadi dampaknya dengan kasus tersebut, kota-kota lain itu mendapatkan konflik juga gitu dengan adanya konflik yang ada di pembahasan di atas tersebut. Dan juga pada Mei sampai Desember 2011 sebagai demonstran dan tentara pembelot membentuk kelompok bersenjata seperti Fresarin Army atau juga bisa disebut dengan PSA, perang sipil dimulai. Nah, pada tahun 2012 sampai tahun 2013 juga sampai konflik semakin meluas. Dengan adanya konflik tersebut, pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata terjadi di seluruh negeri. Jadi dengan dampak konflik bersenjata tersebut sehingga meluas ke seluruh negeri. Dilanjut juga kota besar seperti Aleppo dan Homs menjadi medan pertempuran sengit. Jadi dampaknya tersebut juga ke kota Aleppo dan juga Homs yang menjadi dampak dengan konfliknya bersenjata tersebut. Mungkin itu dari saya, dilanjut dengan rekan-rekan yang lain. Dari saya lanjutkan kronologis kasus, pemerintah menggunakan kekuatan udara dan senjata berat terhadap daerah yang dikuasai oposisi. 2014 munculnya ISIS. ISIS bisa dibilang Islamic State of Iraq and Syariah muncul sebagai kekuatan besar merebut wilayah besar di Suriah dan Irak. ISIS memproklamasikan kekhalifahan pada Juni 2014 dan menjadi musuh bersama pemerintah, oposisi, dan dunia internasional. Amerika Serikat mulai melakukan serangan udara terhadap ISIS Suriah
2015 intervensi Rusia melakukan intervensi militer mendukung rezim Assad pada September 2015. Serangan udara Rusia membantu pasukan Assad merebut kembali wilayah dari oposisi. Mungkin itu saja, bisa dilanjutkan kepada teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Seata Hiranim 98. Di sini saya akan melanjutkan kronologi kasus dari kasus Suriah. Yang pertama, 2016 hingga 2019 itu ada perebutan wilayah dan kekalahan ISIS. Selanjutnya 2016 kota Aleppo jatuh ke tangan pemerintah Suriah. Di tahun selanjutnya, di tahun 2017 hingga 2019, koalisi pemimpin AS dan milisi Kursi SDF berhasil mundur dan hampir sepenuhnya menghancurkan ISIS di Suriah. Turki melancarkan operasi militer di wilayah utara untuk eh, menekankan milisi Kurdi yang dianggap teroris oleh Ankara. 2020 hingga sekarang, konflik memudar, tapi belum selesai. Pemerintah Assad menguasai sebagian besar wilayah Suriah, tetapi konflik bersenjata masih terjadi, terutama di kantong oposisi terakhir atau Idlib. Kehadiran pasukan Turki, Rusia, dan AS milisi lokal menyebabkan situasi tetap tidak stabil. Krisis kemanusiaan meluas, lebih dari 500.000 orang tewas, jutaan mengungsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan teori yang diambil dalam HAIK. Yang pertama, teori dalam hukum humaniter internasional terkait Perang Suriah. Teori konflik bersenjata non-internasional, NIACS. Perang Suriah dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional, yaitu konflik antara pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak bersenjata di dalam wilayah negara yang sama. Menurut pasal 3 bersama Konferensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 11 tambahan kedua tahun 1977, konflik niat seharus mematuhi aturan perlindungan terhadap orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan, yang bisa dikategorikan warga sipil, kombatan yang menyerah, dan tahanan perang. Yang kedua, teori prinsip dasar HAI. Prinsip pembeda distinction antara kombatan dan warga sipil. Prinsip proporsionalitas atau proportionality dan prinsip kemanusiaan, humanity, adalah teori utama yang mengatur tindakan militer dalam konflik Suriah. Teori ini menganut agar serangan militer hanya dikerahkan pada serangan militer dan harus menghindari atau meminimalisir korban sipil. Baik, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Soebul Mi'rod, Hiranim 201. Di sini saya akan menjelaskan aturan dalam HHI. Dalam pasal 22 konversi Den Haag 1907 memberikan hak kepada pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk melukai musuh. Namun, hak ini tidak bersifat tak terbatas. Pasal 23 konversi Den Haag 1907 menetapkan larangan-larangan khusus antara lain melanggar menggunakan racun atau senjata beracun, termasuk senjata kimia seperti yang terjadi dalam serangan Gotha pada 21 Agustus 2013. Melanggar pembunuhan atau melukai secara kejam warga sipil maupun tentara musuh, melanggar membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, tidak memiliki alat pertahanan atau lebih menyerang.
Udah. Lanjut. Konvensi Jenewa 1949 terutama Konvensi Jenewa 1, 3, dan 4 mengatur perlindungan terhadap anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit, tawanan perang, serta perlindungan warga sipil selama masa perang. Misalnya, tawanan yang harus diperlukan secara manusiawi dan tidak boleh dibunuh secara sewenang-wenang. Larangan menggunakan senjata pemusuhan massal seperti senjata nuklir dan senjata kimia yang membunuh tanpa membedakan sasaran juga diatur dalam HAI. Pelanggaran aturan HAI dalam Perang Suriah, pemerintah Suriah telah menggunakan senjata kimia gas sarin dalam serangan terhadap wilayah oposisi, yang merupakan pelanggaran pasal 23 Konvensi Den Haag 1907 tentang larangan penggunaan senjata beracun. Mungkin itu dari saya. Baik, analisis kasusnya yaitu Perang Suriah menunjukkan pentingnya penerapan hukum internasional untuk membatasi kekerasan dan melindungi warga sipil. Pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum internasional, hukum humaniter internasional menjadi kunci dalam menuntut keadilan dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Perang di Suriah diatur oleh aturan hukum humaniter internasional yang melarang penggunaan senjata beracun, perlakuan kejam terhadap musuh dan warga sipil, serta mengatur perlindungan tawanan perang dan warga sipil. Namun dalam praktiknya, baik pemerintah Suriah maupun pihak oposisi telah melakukan pelanggaran serius terhadap aturan-aturan tersebut, terutama terkait penggunaan senjata kimia dan perlakuan terhadap tawanan perang. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan, salah kata, saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.